Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini melanjutkan kajian kitab Syarh Qatrun Nada karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Selesai kemarin pembahasan naibul fa'il. Dengan itu sebenarnya selesai pembahasan isim-isim yang marfu. Isim-isim yang marfu. Setelah itu, sebelum belum masuk di pembahasan isim-isim yang mansub, maka beliau bahas dulu di sini pembahasan yang disisipkan, yaitu bab istigol sama bab tanazu. Kalau di mutammimah ini diakhirkan setelah mansubat. Kalau di sini beliau awalkan di sini. Alhamdulillah. Ya, tergantung pandangan dari penulis apa ijtihadnya, di mana dimasukkan pembahasan ini. Kita lihat, jadi ada dua pembahasan ini sebelum masuk mansubat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, aslun babul istigol. Bab istigol, tersibukkan. Sudah dikasih tahu di mutammimah dobitnya. Ada isim di depan mansub. Nanti juga di syarah beliau akan kasih tahu untuk ada isim di depan mansub. Kalau marfu tidak perlu istigol, karena kalau marfu pasti mubtada. Ini yang masalahnya, dia isim di depan mansub. Kemudian setelahnya ada fiil, tapi sudah beramal, tersibukkan dari beramal kepada domir yang kembali kepada isim yang mansub itu, atau kepada isim yang bersambung dengan domir yang kembali kepada isim yang mansub itu. Misalnya contohnya gini, contoh kasarnya. Beliau akan contohkan juga nanti, Zaidan darabtuhu. Ya seharusnya ini kalau kalimat yang gini, Zaidan darabtu, tidak istigol. Karena Zaidan maf'ulun bih dari darabtu. Nah, yang masalah ini kalau ada domirnya, Zaidan darabtuhu. Jadi darabtu ini sudah tersibukkan untuk beramal dengan siapa? Dengan hu. Sehingga tersibukkan dari Zaid. Demikian pula dia beramal pada isim yang bersambung dengan domir yang kembali kepada Zaid. Misalnya untuk katakan Zaidan darabtu gulamahu. Zaidan darabtu gulamahu. Dia tidak sibuk pada hu, tapi sibuk pada siapa? Gulam. Nah, ini namanya bab istigol. Tersibukkan dari beramal kepada sebelumnya. Sehingga ini yang mansub apa? Itu pertanyaannya. Ini yang mansub, apa i'rabnya? Dan siapa amilnya? Itu menjadi pertanyaan. Lihat kata beliau rahimahullah, babul istigol. Bab istigol. Yajuzu pinah, boleh pada contoh. Zaidan darabtuhu atau darabtu akhah. Au marartu bihi. Boleh contohkan tiga. Boleh pada contoh ini raf'u Zaid bil ibtida'. Kalau itu sudah tidak ada masalah. Boleh antum rafa' Zaid sebagai mubtada. Kalau itu keluar dari pembahasan kita istigol. Boleh antum baca Zaidun darabtuhu, Zaidun darabtu akhah, Zaidun marartu bih. Boleh. Di tiga contoh langsung. Fal jumlatu ba'dahu khabar. Berarti i'rabnya setelahnya, jumlah setelahnya sebagai apa? Khabar. Wa nasbuhu. Ini yang menjadi titik poin kita di sini. Dan boleh antum nasab.
Bi'idmari dorobtu pada contoh yang pertama. Jadi takdirnya dorobtu Zaidan dorobtuhu. Wa ahantu, ini untuk contoh yang kedua. Kan antum tidak pukul Zaid. Antum takdirkan ahantu Zaidan dorobtu akhoh. Saya hinakan Zaid dengan memukul saudaranya. Anda paham? Kan antum tidak pukul Zaid, jadi tidak cocok. Ditakdirkan dorobtu. Wajawaztu. Boleh. Kenapa antum takdirnya jawaztu? Karena kalau takdirnya marortu, tidak bisa dibaca Zaidan. Karena marortu tidak bisa menasab dengan sendirinya. Dia kalau menasab pasti dengan apa? Dengan huruf jar. Makanya takdirnya bukan marortu. Tapi apa? Jawaztu. Sama artinya. Cuman jawaztu fi'il muta'addi. Supaya jadi irobnya maf'ulun bih. Jawaztu Zaidan marortu bih. Ada paham ini? Terus kata beliau, wajibat al-hafi. Semua yang ditakdirkan ini tadi, bidmari dorobtu wa ahantu wa jawaztu, wajibat al-hafi. Yang wajib dihilangkan. Ini salah satu tempat yang wajib dihilangkan amil. Ini salah satu tempat yang wajib dihilangkan apa? Amil. Yaitu dalam bab istighol. Fala mau dialih jumlah tu ba'dahu. Perhatikan beda irobnya. Dan tidak ada kedudukan untuk jumlah setelahnya. Anda paham ini? Jadi perhatikan baik-baik ini. Kenapa alasannya? Dua kan untuk baca. Iya. Kalau antum baca Zaidun, perhatikan. Dorobtuhu. Kalau antum baca Zaidun, dorobtuhu, berarti Zaidunmu. Dorobtuhu, obat. Ya kan? Kalau antum baca Zaidan, paham kan? Dorobtuhu. Zaidan dorobtuhu berarti takdirnya dorobtu Zaidan dorobtuhu. Paham kan? Berarti ini dorobtu fi'il fa'il, Zaidan maf'ulun bih. Paham? Sekarang pertanyaan, ini kan jumlah khobar. Ini adalah jumlah tafsiriyah. Ini namanya jumlah apa? Tafsiriyah. Antum jumlah tafsiriyah. Apa mahalnya? Sudah lewat di qaidul i'rab. Di sini pentingnya itu qaidul i'rab. Jadi kenapa ini tidak punya kedudukan? Kan ini sebenarnya hanya menafsirkan apa ini yang disembunyikan. Dia hanya datang untuk apa? Menafsirkan apa yang disembunyikan di sana. Paham? Paham ini? Kita akan tahu apa yang disembunyikan di situ tergantung ini. Dorobtu kita sembunyikan karena dorobtuhu, dia pukul Zaid. Dorobtu aku berarti dia tidak pukul Zaid, dia pukul siapa? Saudaranya. Makanya takdirnya apa? Ahantu. Ini namanya jumlah tafsiriyah. Dan kedudukan jumlah tafsiriyah tidak ada. Dia termasuk jumlah yang tidak punya apa? Mahal. Jelas? Jadi ini. Lihat. Wajibatal hati. Jumlah ini wajib dihilangkan. Fala mau dialil jumlah tibadah. Dan tidak ada kedudukan untuk jumlah setelahnya. Kenapa? Tinggal antum kasih catatan. Li'annahu jumlah tafsiriyah. Karena dia adalah jumlah tafsiriyah. Dan dia adalah jumlah tafsiriyah. Jelas? Jelas ini ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi mudah dijelaskan. Ya, kalau kita belum belajar buku sebelumnya itu agak sulit lagi. Kenapa tidak punya kedudukan? Kan dia jumlah tafsiriyah. Apa itu jumlah tafsiriyah? Jadi sulit lagi. Karena kita sudah pernah lewati, ini jadi mudah. Kemudian kata beliau rahmallah, wa yatarajjahun nasbu. Inah boleh lanjutkan bab istighol. Lebih roji di nasab. Kan tadi kan boleh rofa,
boleh nasab. Kalau rofa irobnya sudah ada, kalau nasab irobnya sudah ada. Dan lebih roji di nasab pada contoh Zaidan idribhu. Kenapa lebih roja? Lebih roji karena litolab. Dan di sini fiilnya fiil tolab. Kan di sini fiilnya adalah fiil apa? Tolab. Apa takdirnya kira-kira ini? Idrib Zaidan idribhu. Sama karena intinya kan dipukul Zaid, berarti takdirnya idrib. Wa nahwa wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma. Ini masalah ini. Lihat. Wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma. Tadi katanya lebih roji di nasab. Zaidan idribhu karena tolab. Sekarang faqatu tolab enggak? Tolak. Sekarang kenapa dibaca wasariku? Domah. Pada sama ini kan? Kenapa di domah? Itu pertanyaannya. Kata belum muta'awwalun. Ini ada takwilnya. Paham gak ini? Ini ada takwilnya. Karena takdirnya bukan ikota usariko wasariko. Mereka katakan astariku wasarikotu. Itu mereka nanti i'rab mubtada, nanti ada takwilnya. Ya. Wabinah pada contoh wal an'ama khalaqaha lakum. Kenapa lagi ini? Wal an'ama khalaqaha lakum. Kenapa malah dinasab padahal bukan fi'il tolab? Khalaqaha fi'il tolab enggak? Tolab enggak? Bukan. Ini kan sebaliknya dari asariku. Seharusnya yang tadi dinasab, ini malah yang dinasab. Belum bilang litanasub. Ini kan ada untuk menyesuaikan dengan ayat sebelumnya. Dengan ayat apa? Sebelumnya. Ini alasannya kenapa dia nasab. Wa nah abasharun minna wahidan nattabi'u wa ma zaidan ra'aitu. Kalau ini kenapa? Kenapa ini abasharun minna nattabi'u? Ini kan bab ta'adzub juga, tanazul juga, istighol juga. Wa ma zaidan ra'aitu. Ini kan bab apa ini? Kan bab tanazul juga ini. Tapi kenapa dinasab? Sementara tadi kan boleh saja diropa. Belum bilang li ghalabatil fi'li karena fi'il mengalahkannya. Jadi abasharon minna ini karena fi'il nattabi'uhu mengalahkannya. Demikian pula ma zaidan ra'aitu sama fi'il mengalahkannya. Itu alasannya. Kenapa dinasab? Kan masalahnya belum kasih dulu antum kesimpulan pertama bahwa lebih roji dinasab. Paham kan? Kalau tolak. Berarti kalau selain tolak kan lebih roji di rofa. Tapi kenapa ini dinasab? Itu pertanyaannya. Maka berikanlah alasannya. Pertama tadi dia dinasab pada fi'il yang bukan tolak, kolakoha. Karena tanasub dalam ayat. Adapun di ayat yang kedua ini li ghalabatil fi'il karena fi'il mengalahkannya sehingga dia dinasab. Wa yajibu dan wajib. Wajib apa maksudnya? Wajib nasab. Tadi kan ini pembahasan lebih roji dinasab, kemudian belum selipkan hal-hal yang keluar dari asal. Sekarang dan wajib maksudnya wajib dinasab. Pinah pada contoh in zaidan lakitahu fakrimhu. Kenapa kira-kira ini? Kenapa? Apa kira-kira yang antum tahu? Kenapa ini zaidan wajib dinasab? Karena in itu tidak pernah masuk pada isim. Berarti dia hilang ke ihtimal mubtada'nya. Pasti di sini ada fi'il yang disembunyikan, dipastikan. Makanya dia wajib dinasab. Beda kalau tadi itu wal an'amu wasariku. Paham ini? Iya. In zaidan lakitahu fa'akrimhu. Wa halla zaidan akramtahu. Sama juga dengan halla. Karena alat tahdid tidak pernah masuk pada isim. Dia selalu masuk pada apa? Fi'il. Jelas kan? Kata beliau li wujubihi karena wajibnya dia, maksudnya wajibnya fi'il setelahnya. Karena wajibnya fi'il setelahnya. Kemudian kata beliau lawannya lagi wa yajibu raf. Dan wajib raf lawan yang tadi. Lawan yang tadi. Pinah pada contoh
kharajtu fa idza Zaidun yadribuhu. Kenapa ini wajib? Fa idza Zaidun yadribu Amrun. Ida pujaiyah. Ini ida pujaiyah ya, bukan ida dzaraf. Ida pujaiyah tidak akan pernah masuk pada fi'il. Dia selalu masuk pada apa? Isim. Makanya di sini wajib dirofa. Padahal masuk dalam bab istighol enggak ini? Ini Zaidun yadribuhu Amrun. Masuk enggak dalam bab istighol? Masuk. Tapi malah enggak boleh dinasab. Dia di sini harus apa? Dirofa. Jadi sekarang ini sudah ada 4. Sampai di sini dulu ada 4. Pertama boleh nasab, boleh rofa. Kedua lebih roji nasab. Paham ya? Kalau ada tolap, fi'il tolap. Yang kedua apa? Wajib nasab. Yang ketiga wajib nasab. Yang keempat tidak boleh nasab, wajib rofa. Sudah 4. Makanya ini bab istighol itu bab yang tidak masuk di bab nasab, tidak pula masuk di bab rofa. Karena dia bisa rofa, bisa nasab. Bisa dipahami ini? Ini dia, Masya Allah. Kata beliau rahmatullah, contoh, kharajtu fa idza Zaidun yadribuhu Amrun limtinaihi, karena tidak bolehnya dinasab di sini. Alasannya itu tadi, karena idza tidak bisa masuk kecuali pada isim. Wa yastawiyan, ini yang kelima. Ini yang kelima, sama hukumnya. Artinya antum bisa memilih apa saja. Tidak ada yang lebih rojih. Sama, sejajar antara nasab dan rofa. Pinah pada contoh Zaidun qoma abu wa Amrun akramtuhu. Zaidun qoma abu wa Amrun akramtuhu litakafui, karena di sini setara, sama, sekufu. Bahasa orang bilang sekufu. Tahu antum sekufu? Abu Ibrahim tahu ya? Kan dia sering bilang cari yang sekufu. Iya. Iya deh. Iya, maksudnya kaya sama-sama kaya gitu ya. Karena sama ini. Kenapa bisa ini? Wa Amrun akramtuhu. Karena gini, saudara. Ini waw. Bisa antum jadikan huruf ataf. Berarti kan bisa ataf ke Zaid. Antum paham ini? Dan bisa antum jadikan dia huruf ibtida. Iya. Ataf itu huruf apa? Mustanaf. Menunjukkan jumlah baru. Paham ini? Nah, kalau dia menunjukkan jumlah baru, berarti Amrun bisa i'rabnya mubtada. Jelas ini? Dan bisa juga antum nasab. Sebagai apa? Bab istighol. Takdirnya wa akramtu Amron akramtuhu. Cuman kalau antum i'rab Amrun mubtada, berarti akramtuhu apa mahalnya? Rofa sebagai khobar. Kalau antum baca Amron, jumlah tafsiriyah, tidak ada mahalnya. Jelas ini? Tinggal itu saja, nanti diurus. Selesai. Terus kata beliau, walaisa minhu, dan bukan dalam bab tanazu, bukan dalam bab istighol, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Bukan. Kenapa? Karena fa'aluhu ini tidak cocok maknanya dengan kul, karena mereka tidak melakukan seluruh apa yang ada dalam zubur. Kalau antum takdirkan berarti kan wa fa'alu kulla syai'in fa'aluhu fi zubur. Begitu maknanya. Sementara ini celaan. Bukan itu maknanya di sini. Maknanya di sini adalah segala sesuatu yang mereka lakukan fi zubur. Paham takdirnya? Kan kalau antum takdirkan istighol berarti kan terjemahnya begini. Ana datangkan dulu takdirnya. Fa'alu kulla syai'in fa'aluhu fi zubur. Mereka lakukan segala sesuatu, yaitu yang mereka lakukan dalam zubur. Berarti kalau antum tidak terjemahkan fa'aluhu, kan itu cuma tafsir. Takdirnya mereka melakukan segala sesuatu yang ada dalam zubur. Begitu takdirnya. Sementara makna ayatnya bukan seperti itu.
Maknanya segala sesuatu. Fa'aluhu na'at. Bukan jumlah tafsiriyah. Fa'aluhu irobnya apa? Na'at. Dan dia terletak setelah nakiro. Terjemahannya, segala sesuatu fa'aluhu yang mereka lakukan fi zubur. Itu sudah tertulis dalam zubur. Paham terjemahannya? Jadi makanya bukan dari bab istigol. Wa azaidun duhi babi. Gimana ini? Demikian pula contoh ini bukan dari bab istigol. Azaidun duhi babi. Kenapa bisa? Karena duhi bab fi'il majhul. Fi'il majhul itu tidak akan pernah ini duhi bab fi'il majhul, tapi muta'addi atau lazim? Ini dahab. Lazim. Sehingga kalau antum mansub, antum mau bilang apa dia? Kan kalau antum mansubkan kan berarti antum i'rab dia maf'ulun bi. Apakah dahab butuh maf'ulun bi? Enggak butuh. Makanya ini bukan darinya. Terus apa i'rabnya? Ya antum bilang ya Zaidun mubtada. Paham kan? Zaidun apa? Mubtada. Duhiba fi'il madhi majhul. Antum dipahami ini? Mana naibul fa'ilnya? Hi yang dijar dengan huruf jar. Kenapa bisa naibul fa'ilnya dijar dengan huruf jar? Karena dia lazim, tidak butuh pada naibul fa'il. Tidak bisa. Antum paham ini? Jadi ini bukan darinya. Bukan darinya. Ya, semua fi'il lazim tidak bisa masuk dalam bab tanazul. Jelas bab apa? Istigol. Bab istigol. Secara beliau katakan dhabitu hadzal bab, ketentuan bab ini. Ayat taqaddama ismun, ada isim berada di depan. Wa yata'akhkhar anhu fi'ilun, dan ada fi'il yang diakhirkan darinya. Amilun fi dhamirihi, yang mana fi'il ini beramal pada domirnya. Sebenarnya kalau tidak beramal pada domirnya, selesai masalah. Berarti bukan dalam bab apa istigol. Kan dia langsung antum i'rab maf'ulun bih. Au fismin amilun fi dhamirihi. Menurut ana ini lebih jelas daripada di mutammimah. Iya kan? Di mutammimah kan dia bilang fi mulabisihi. Ini lebih langsung terang-terangan langsung bilang begitu. Beramal pada domirnya atau pada isim yang beramal pada domirnya. Karena domirnya itu sebagai mudhafun ilaih. Wa yakunu dalikal fi'lu bihaitu law furriga min dalikal ma'mul. Dari sisi seandainya fi'il itu dikosongkan. Furriga, dikosongkan dari makmulnya tadi, yaitu dari domirnya atau dari isimnya tadi yang bersama dengan domir. Wasulito alal ismil awal, dan diamalkan kepada isim yang pertama, la nasobahu, maka dia akan menasabnya. Gini, lihat itu contoh tadi. Zaidan darabtuhu, di papan. Coba antum hilangkan hu-nya. Kan itu belum bilang, antum hapus hu-nya. Berarti dia akan beramal pada siapa? Isim yang pertama. Jelas kan? Tapi karena dia beramal pada domirnya, maka dia istigol namanya. Tersibukkan. Wazan ifta'al. Makna ifta'al adalah mutawah. Tersibukkan dengan domir atau tersibukkan dengan isim yang bersambung dengan domir sehingga dia tidak bisa beramal pada sebelumnya. Jelas? Alhamdulillah. Lihat misalu dalik, contoh Zaidan darabtuhu. Ala taro, ini belum jelaskan sekali ini ya. Ala taro, tidakkah antum melihat annaka law hadaftal ha, bahwasanya antum kalau hilangkan ha, wasallata, dan antum amalkan. Sallato itu kuasakan, maksudnya amalkan, sama ya maknanya. Sebenarnya kalau ditabir dengan wa amilta bisa langsung saja, iya kan? Wasallata, dan antum amalkan darabtu ala Zaid, antum amalkan darabtu kepada Zaid, lakulta, maka antum akan katakan Zaidan darabtu.
Jelas kan? Itu kalau dihapus domirnya. Wa yakunu Zaidan maf'ulan muqaddaman. Maka Zaidan adalah maf'ul muqaddam. Maf'ulun bi yang dikedepankan. Wa hadza misal mastaghala fihil fi'lu bi dhamiril isim. Ini contoh apa yang fi'il tersibukkan padanya dengan dhamir isim. Ini contoh. Wa mithalu aidan, contohnya juga. Zaidan marartu bih. Fi'inad dhamir wa in kana majruran bil ba. Sesungguhnya dhamir itu walaupun dijar dengan ba, kan bihida, illa annahu fi mawdi'i nasbin bil fi'il. Hanya saja dia berada dalam kedudukan nasab dengan apa? Fi'il. Karena ini kan fi'il lazim, sehingga dia tidak bisa langsung bersentuhan atau menasab maf'ulun bi, sehingga butuh diantar dengan huruf jar. Tapi yang dijar ini fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Itu masya Allah. Ini faedah penting juga bagi antum. Jadi ketika antum i'rab marartu bi Zaidin, antum i'rab marartu fi'il fa'il, bi huruf jar, Zaidin majrur bil ba. Tapi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Paham tambahan i'rab nih? Jelas kan? Jadi fi maudhi nasbin bil fi'il, berada dalam kedudukan nasab dengan fi'il itu. Selesai, sama ini. Wa mithalu mastaghala fihi al-fi'lu bismin amilin fid dhamir. Contoh apa yang fi'il itu tersibukkan dengan isim yang beramal pada domirnya. Maksudnya yang menjadi mudhaf pada domir, yang menjadi mudhaf nilai setelahnya. Nah, qaulika Zaidun darabtu akhah. Zaidan darabtu akhah. Lihat. Jadi dia tersibukkan dari beramal kepada Zaid dengan siapa kata apa? Akhah. Yang akhah bersambung dengan domir yang kembali kepada Zaid. Fa inna daraba amilun fil nasban alal maf'uliyah. Sesungguhnya daraba itu beramal pada kata dengan amalan nasab sebagai maf'ul. Wal amilun fid dhamir. Sementara beramal pada domir, khabdan. Dia beramal amal apa? Khabad. Karena itu adalah mudhaf, adalah mudhafun ilaih. Makanya belum bilang bil idhofah. Iya, amal jar dengan idhofah. Selesai. Itu intinya sudah itu. Kemudian setelahnya itu keadaan-keadaan saja. Kata beliau wa idza taqarrara hada. Kalau ini sudah jelas, dan itu intinya. Kalau itu sudah jelas, ya juz panakul, maka kita katakan sekarang sebagai tambahan, ya juzu fil ismil mutaqaddim, boleh pada isim yang di depan, ayurfa bil ibtida, boleh dirofa dengan mubtada. Jadi sudah jelas dulu bab istighol, baru beliau jelaskan cabang-cabangnya. Wa takunul jumlatu ba'dahu fi mahalli raf'in al-khabariyah. Maka jadilah jumlah setelahnya berada dalam kedudukan rafa sebagai khabar. Wa yunsab, boleh juga dinasab bi fi'lin mahdhufin wujuban, dengan fi'il yang dihilangkan secara wajib. Yufassiruhu al-fi'lul madhkur, yang mana yang dihilangkan itu ditafsirkan oleh fi'il yang disebutkan. Fala maudi alil jumlati hina idin, maka tidak ada kedudukan untuk jumlah itu ketika itu, li'annaha mufassirah, kan dia adalah jumlah apa? Tafsiriyah. Jelas. Wa takdirul fi'ili fil mithalil awal, takdir fi'il pada contoh pertama darabtu Zaidan darabtu. Fitani pada contoh kedua jawaztu Zaidan marartu bih, wala tuqaddir marartu. Jangan antum takdirkan marartu. Kenapa? Li'annahu la yasil ila isim binafsi, karena dia tidak bisa sampai kepada isim dengan dirinya, karena mengharuskan antum jar lagi. Paham ya? Wa fi tsalits pada contoh ketiga ahantu Zaidan darabtu akha. Ahantu Zaidan darabtu akha. Kata beliau, kenapa ahantu? Wala tuqaddir darabtu. Jangan kamu takdirkan darabtu. Kenapa? Li'annaka lam tadrib illal karena antum tidak pukul kecuali saudaranya, bukan antum pukul Zaid. Jelas. Kemudian beliau katakan wa'lam, ketahuilah anal ismil mutaqaddim, bahasanya untuk isim yang lewat alal fi'il, atas fi'il itu al-madhkur yang disebutkan, khamsa halat, ada 5 keadaan. Masya Allah, setelah jelas semua tadi itu baru beliau kasih antum ini. Fataratan
yatarajjahu nasbu, kadang lebih roji dinasab. Wa taratan yajibu, kadang wajib dinasab. Wa taratan yatarajja rafu, kadang lebih roji dirofa. Wa taratan yajib, kadang wajib dirofa. Wa taratan yastabil wajhan, kadang sejajar dua sisinya itu. Wa amma tarajjuhun nasb fi masail, adapun lebih roji dinasab maka pada beberapa masalah. Jadi banyak lebih roji dinasab pada beberapa masalah. Pertama, al-awwal minha, yang pertama darinya ayyakun al-fi'lul madhkur fi'l talab. Ini lebih roji dinasab, yaitu fi'il yang disebutkan adalah fi'il talab. Wal amr wan nahi wad du'a. Itu maksudnya. Yaitu fi'il talab di sini adalah amr, nahi dan doa. Karena amr dan nahi itu sebenarnya doa itu masuk di amr dan nahi. Paham ini? Artinya kalau dari atas ke bawah namanya amr, kalau dari bawah ke atas doa. Nahi kalau dari atas ke bawah nahi, kalau dari bawah ke atas doa. Jadi sama sebenarnya. Makanya boleh katakan fi'il tolab di sini adalah fi'il amr, fi'il nahi, demikian pula doa. Kaulika Zaidan idribu, sama. Wa Zaidan la tuhinhu. Bila apa ini? Nahi. Allahumma abdaka arhamhu. Sama sebenarnya kan? Allahumma arham abdaka. Jelas ini? Ini kan amr. Ya kan? Ini kan apa? Amr. Wa inna ma yatarajjahu nasbu fi dzalika, tiada lain lebih roji dinasab dalam hal itu, li anna raf'a yastalzimul ikhbar bil jumlati thalabiyah anil mubtada. Karena kalau antum rafa mengharuskan pengkhobaran dengan jumlah thalabiyah dari mubtada. Sementara jumlah namanya mubtada itu khobarnya adalah jumlah apa? Khobariyah, bukan jumlah insya'iyah. Paham ini? Boleh, tapi mengharuskan khobar itu berupa jumlah apa? Insya'iyah. Jelas antum? Jelas ini? Makanya itu beliau bilang wahwa khilaful qiyas, dan ini menyelisih kiasnya. Karena kiasnya namanya jumlah yang menjadi khobar adalah jumlah khobariyah, bukan jumlah apa? Insya'iyah. Jelas? Li'annaha la tahtamilu sidq wal kadhib. Karena dia itu jumlah insya'iyah, tolak, itu tidak mengandung kejujuran ataupun dusta. Iya kan? Kan yang bisa benar atau salah jumlah apa? Khobariyah. Kalau insya'iyah tidak mengandung sidq ataupun kadhib. Kan tidak bisa dibilang idrib Zaidan. Bilang, bohong. Kan dia suruh. Kenapa antum bilang apa? Bohong. Jelas kan? Beda kalau dibilang Zaidun darabtuhu. Bisa saja dia tidak pukul Zaid, tapi pukul saudaranya. Atau pukul pembantunya, budaknya. Bisa saja. Iya, ini kata beliau. Tapi ada masalah. Wa yuskilu ala hada nahu qoulihi ta'ala. Tapi muskilah, masalah atas contoh antum ini. Tadi kan antum bilang, kalau dia jumlahnya setelahnya adalah insya'iyah, tolabiyah, maka sebelumnya lebih roji di apa tadi? Di nasab. Tapi muskilahnya ini ayat. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Gimana ini? Antum baca wasariku. Fa innahu nadiru qaulika. Sesungguhnya ini mirip dengan ucapan antum Zaidan wa Amron idrib akhahuma. Mirip kan? Mirip kan? Mirip, tapi kenapa Zaidan dinasab sementara As-Sariku dirofa? Kenapa Zaidan dinasab sementara As-Sariku adalah apa? Di rofa. Iya. Wa innama, beliau katakan, wa innama tarajjaha fi dzalika nasbu, tidak lain lebih roji dalam hal itu dinasab likaunil fi'li masghulan fi'la talab. Karena fi'il yang disibukkan itu adalah fi'il apa? Talab. Terus apa bedanya? Itu tadi kembali. Apa bedanya dengan yang di atas? Iya kan? Itu masih pertanyaan ini. Wa kadzalika qaulu ta'ala. Demikian pula sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wazani az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Sama? Dibaca rofa juga.
Wal qurra'u sab'atu qad ajma'u ala raf'i fil maudi'ain. Qurra' sab'ah, ahli qira'ah yang 7, mereka semuanya bersepakat untuk merofa pada 2 tempat itu. Mana 2 tempat itu maksudnya? Ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Ini masalah. Padahal sama dengan ucapan antum tadi, Zaidan wa Amron idrib akho. Sama kan? Ini masalah. Kata beliau, wa qad ujib. Dan sungguh telah dijawab. Karena beliau di matan tadi kan bilang apa? Muta'awwal. Itu bisa ditawil. Iya. Telah dijawab andalika dari hal tersebut. Bi anna takdir, sebenarnya takdirnya mimma yutla alaikum hukmu sariki wasariqati. Sebenarnya itu as-sariki adalah mudhaf ilai dari hukmu. Tapi karena mudhafnya dihilangkan, maka dia menggantikan kedudukanmu. Maka mudhaf nilai menggantikan kedudukan siapa? Mudhaf. Jadi dia tidak ada, bukan amil mahmulnya faqatu, tapi mahmulnya siapa? Malah mimma yutla. Paham takdirnya? Jadi takdirnya mimma yutla alaikum hukmas sariki wasariqati faqatu aydiyahuma. Termasuk yang dibacakan kepada kalian bahwasanya hukum pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Potonglah tangan keduanya. Anda paham ini? Potonglah tangan keduanya. Paham takdirnya? Berarti kalau antum takdirkan begini, apakah asariku masuk dalam istighol? Enggak, karena dia naibul fa'il dari mana? Dari yutsla. Ada paham ini? Yang mana dia sebelum menjadi naibul fa'il dia apa dulu? Dia mudhafun ilai, karena asalnya adalah mimma yutsla alaikum hukmustariki wasariqatu. Paham ini? Paham isyarat beliau tadi? Ini ditakwil ke sini. Faqatu aydiyahuma fasariqu wasariqatu mubtada. Wa ma'tufun alaih, mubtada dan diatofkan kepadanya. Maksudnya karena sekarang kan sudah tidak ada itu hukmu mimma yutla alaikum, sudah tidak ada lagi takdirnya, itu kan hilang semuanya. Tiba-tiba sekarang datang wasariku. Apa antum mirab wasariku? Antum mirab apa? Mubtada. Terus wa ma'tufun alaih, bisa juga i'rabnya diatofkan kepadanya. Diatofkan kepada mana? Kepada sebelumnya, kepada ayat sebelumnya. Wa ma'tufun alaih, bisa dua begitu. Wal khabar mahdhuf, dan sementara khabarnya dihilangkan. Wal jar majrur, itu khabarnya adalah jar majrur yang dihilangkan. Wa qata'u jumlah mustanafah. Perhatikan baik-baik. Sementara iqta'u adalah jumlah baru. Antum jumlah baru. Namanya jumlah baru beramal kepada sebelumnya atau kepada setelahnya? Ada paham ini? Berarti ini memang dia sudah keluarkan dari bab apa? Istighol. Jadi dia i'rab, dia mubtada, terus khobarnya ada jumlah jar majrur yang dihilangkan. Sibul jumlah. Setelah iqta'u jumlah baru. Alam yalzam al-ikhbaru bil jumlatit thalabiyah. Maka di sini tidak mengharuskan dia sebagai khobar, setelahnya ada jumlah apa? Thalabiyah. Ini kan masalah. Ketika antum bilang begini, ya, tadi kan sama contoh dong. Zaidan idribuhu. Kenapa antum tidak bilang Zaidun? Karena ini jumlah thalabiyah. Sekarang as-sariqu was-sariqatu. Apa antum mirab sariqu? Mubtada. Berarti faqatu khabarnya dong. Paham? Belum bilang faqatu bukan khabarnya. Khabarnya dia adalah jar majrur yang dihilangkan. Terus faqatu jumlah baru. Dari mana kita tahu jumlah baru? Fa kan huruf A atau antum paham ini? Iya enggak? Fa kan huruf A
Atau bisa juga dikatakan faul jaza, fa yang menunjukkan balasan dari pencuri, laki-laki dan perempuan tadi. Anda paham ini? Dia jumlah baru. Berarti ini kata ikutau. Masalahnya kan mereka bilang tadi katanya tidak bisa menjadi khobar jumlah apa tolak. Kan begitu? Sekarang faktau jumlah tolak. Tapi kan yang tidak boleh kalau dia sebagai khobar. Ini sebagai apa? Ini kan jumlah baru, bukan sebagai khobarnya asariku. Paham tawilnya? Jelas ini? Jelas kan? Selesai. Itu jawabannya. Maka falam yalzam al-ikhbaru bil jumlah tolabiyah. Maka dia mengharuskan dikhobarkan dengan jumlah tolabiyah anil mubtada, dari mubtada tadi itu asariku. Walam yastakim amalu fi'ilin min jumlatin fi mubtada. Mukhbarin anu bi ghairihi min jumlatin ukhra. Dan belum bilang dan tidak bagus, tidak cocok beramalnya fi'il dari jumlah pada mubtada yang dikhobarkan tentangnya. Artinya gini, saudara. Ini kan mubtada. Kalau antum baca mubtada kan Zaidun. Aduh paham ini? Zaidun antum baca apa? Mubtada. Kalau antum baca nasab, selesai masalah. Sekarang cerita kita, kenapa lebih roji di nasab? Aduh paham ini? Kenapa? Kalau antum baca rofa, berarti ini jumlah sebagai khobar. Tidak bagus itu yang menjadi khobar beramal pada mubtada. Anda paham yang belum katakan ini? Kan gini, kalau dia jumlah tolabiyah, ya kan, wajib dinasab sebelumnya, kan begitu? Sebagai apa? Maf'ulun bi. Kalau antum rofa, ya kan? Kalau antum rofa, berarti cocok nggak ini beramal kepada sebelumnya? Kan nggak cocok. Iya kan? Nggak cocok. Nggak bisa itu khobar beramal juga pada mubtada. Makanya lebih roji dibaca nasab supaya langsung kita katakan ini bukan khobar. Tapi ini jumlah tafsiriyah, menafsirkan fiil yang dihilangkan. Paham? Dibilang penulis. Ini agak dari antum lagi karena tidak ada di mutamimah penjelasan secara luas ini. Iya. Jadi belum bilang walam yastakim amal fiil min jumlah di mubtada, dan tidak bagus amalannya fiil dari jumlah itu pada mubtada yang sebelumnya yang mukhbaran yang dikhobarkan tentangnya bi ghairihi dengan selainnya min jumlatin ukhra dari jumlah yang lain, dari jumlah yang lain. Maksudnya khobar dari jumlah yang lain, maksudnya jumlah sebelumnya. Lihat beliau contohkan. Zaidun fakirun fa'atihi. Ini contoh, lihat. Zaidun fakirun fa'atihi. Zaidun apa antum mirab? Mubtada. Fakirun khobar. Fa'atihi. Kan jumlah tolabiyah. Ini cocok enggak? Kalau di sini contohnya nih, cocok enggak kita amalkan fa'atihi kepada Zaid? Enggak cocok. Karena dia adalah apa? Lihat pilih. Walam yastakim amal fi'il. Enggak bisa, enggak bagus amalan fi'il yaitu fa'atihi. Dari jumlah yang ada pada mubtada yaitu Zaidun fakirun. Yang dikhobarkan tentangnya, maksudnya yang sudah ada khobarnya fakirun, dengan selainnya, yaitu beramal dengan yang ati dari jumlah yang lain. Maksud ini kan Zaidun fakirun sudah satu jumlah, fa'atihi satu jumlah. Cocok nggak kalau jumlah yang lain ini beramal pada jumlah sebelumnya? Itu pertanyaannya. Belum bilang lam yastakim. Tidak istiqomah, tidak bagus, tidak baik. Iya. Wa qalidun maksurun salatun tuhinhu. Lihat. Berapa jumlah ini? Ini kan jadinya berapa jumlah? Dua kan?
Pertama, kholidun maksurun. Yang kedua, fala tuhinhu. Bisa enggak tuhinhu beramal pada sebelumnya, pada jumlah yang sudah ada khobarnya? Tidak bisa. Kalau tidak ada khobarnya bisa saja. Misal antum bilang gini, kholid fala tuhinhu. Bisa enggak? Bisa. Tapi kalau ini apa? Sudah ada khobarnya. Sudah ada khobarnya. Wahada qaul Sibawai. Pendapat ini adalah pendapatnya siapa? Pendapat siapa? Sibawai. Wa qala Mubarid, dan berkata Al-Mubarid. Berkata Al-Mubarid, al mausulah bima'na alladhi. Masih kembali ke ayat. Al pada asariku. Alnya itu adalah siapa? Hah? Al isim mausul. Yang bermakna alladhi. Wal fa ji'a biha litadul ala sababiyah. Fa di situ bukan fa baru, fa atof, tapi dia didatangkan untuk menunjukkan sebab. Pencuri yang mencuri, laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, dengan sebab mencurinya potonglah tangan keduanya. Jadi yang mengatakan tadi itu dibaca rofa sebagai mubtada, setelahnya tidak bisa beramal kepada sebelumnya karena dia sudah dikhobarkan dengan jar majrur yang dihilangkan. Antum paham semua penjelasannya itu? Kalau Mubarid itu kata Sibawai. Kalau Al-Mubarid, iya, dia berpendapat lain. Halnya malah isim mausul, bermakna alladhi. Faknya didatangkan untuk menunjukkan sababiyah, sebab dipotong tangannya karena dia mencuri. Kama fi qaulika, sama dengan dalam ucapan antum, alladhi ya'tini falahu dirham. Yang datang kepadaku maka baginya 1 dirham. Maksudnya sebab kedatangannya dia mendapatkan 1 dirham. Mirip lagi nih. Jadi dia malah contohkan yang lain lagi. Mirip enggak? Jadi belum langsung munculkan alladhi. Iya. Wa fa'u sababiyah la ya'malu ma ba'daha fi ma qablah. Terserah antum mau pilih yang mana. Dan fa' sababiyah, kalau antum jadikan ini fa' sababiyah, maka setelah fa' sababiyah tidak akan beramal kepada sebelum fa' sababiyah. Artinya begini saudara. Kenapa Mubarid ini? Berarti faqatu sudah keluar dari bab istighol. Karena dia tidak bisa beramal kepada astariku. Paham ini? Aduh paham? Kalau Sibawai kan banyak takwilnya. Ini takwilnya begini, ini takwilnya begini. Itu tadi. Kalau Al-Mubarid tidak. Belum langsung jadikan alnya mausul. Terus fa'nya fa sababiyah. Kalau kata kemasukan fa sababiyah, maka dipastikan amil itu tidak bisa beramal kepada sebelumnya. Dia hanya bisa beramal kepada siapa? Setelahnya. Makanya asariku dibaca rofa. Paham? Paham jawabannya? Padahal tadi kalau ada fi'il tolab, dia lebih roji dibaca nasab. Tapi karena sudah kemasukan fa sababiyah, maka dia lebih roji dibaca apa? Maka dia dibaca rofa. Karena setelah fa sababiyah tidak bisa beramal kepada sebelumnya. Jelas ini? Wa qad taqaddama anna syarta hadzal bab annal fi'la law sullitu al isim la nasabah. Dan telah lewat bahasanya syarat bab ini, bahasanya fi'il itu kalau seandainya dikosongkan, diamalkan kepada isim sebelumnya, maka dia akan menasabnya. Tapi kan ini sudah tidak bisa beramal kepada siapa? Hah? Sebelumnya. Ini masalah yang pertama. Yang lebih roji dibaca apa? Nasab. Itu hanya tambahan itu bastariku ya. Karena masalahnya katanya lebih roji di nasab. Kok di rofa? Nah, terserah antum nih. Antum mau ambil pendapatnya Sibawai, penjelasannya. Intinya sama-sama jik. Alasannya kenapa dibaca rofa. Cuman uraiannya yang berbeda. Kalau antum mau lebih gampang, yang Al-Mubarid. Karena memang maknanya kan begitu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Dengan sebab dia mencuri, potonglah tangan keduanya. Ada paham maknanya? Dengan sebab dia mencuri, maka potonglah apa? Tangan
keduanya. Sementara kalau Sibawai, dia jadikan jumlah faqata'u adalah apa? Jumlah apa? Jumlah baru. Namanya jumlah baru, tidak beramal kepada sebelumnya. Adapun sebelumnya itu dirofa karena dia mubtada. Tapi masalahnya mana khobarnya? Apakah faqata'u? Bukan. Karena tidak cocok. Jumlah insya'iyah tolabiyah menjadi khobar. Jelas ini? Maka mereka takdirkan khobarnya adalah jar majrur mahdhuf. Jar majrur yang dihilangkan. Semua alasan ini untuk menjelaskan kenapa dibaca rofa. Sepakat ahli qiraah dibaca rofa. Maka itulah takdirnya tadi. Sama dengan ayat yang kedua. Coba uraikan di pendapat Mubarid. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu mausulah. Kan begitu? Paham kan? Terus fajlidu paknya apa? Sababiyah. Menggantung bilang perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina dengan sebab zinanya itu, maka cambuklah setiap dari keduanya. Anda paham terjemahannya? Jelas ini? Berarti sama sih. Az-zaniyatu i'rabnya adalah mubtada. Jelas? Nah, itu dulu satu masalah yang pertama. Kita lanjut lagi besok. Mustakirun bisa, kainun hasilun. Iya kan? Maksudnya kan kalau dia takdirkan jar majrur yang hilang, berarti kan pasti ada muta'alliq bi khobar mahdhuf. Bisa, tergantung siap kalimat. Apa yang cocok? Wasariqu wasariqatu. Apa takdirnya? Tadi yang belum awalkan di awal, alaikum. Iya. Atau minkum. Bisa. Wasariqu wasariqatu minkum faqata'u aydiyahuma. Begitu. Paham kan? Iya. Bisa takdirnya kainun hasilun minkum. Nah, ini pembahasan istighol lebih luas nanti di Qatur Nada daripada di Ibn Aqil setelahnya. Kan di sini semua masalahnya sudah disebutkan. Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanallah.